Jadi kita ini hidup nggak bisa lepas dari masjid. Kalau pengen hidup kita berkah dan barakah, maka seringlah kamu sholat berjamaah di masjid. Kalau ada laki-laki yang demen banget sholat di rumah, udah gitu sendiri, kasih dia mukena. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbil Alamin. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan curahan rahmat, ampunan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita untuk bekal taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berarti perginya beliau meninggalkan cerita indah dalam sejarah perjuangan beliau membesarkan anak-anaknya. Meninggalkan cerita kebahagiaan dalam mendidik anak-anaknya. Kini hilanglah sudah senyumnya. Hilanglah sudah canda tawanya. Hilanglah sudah nasihat-nasihatnya. Tapi yang terpenting kini telah hilang keridhaan Allah untuk anak-anaknya. Orang tua tidak minta apa-apa. Nih, Bapak Haji Mu'asim gak minta apa-apa. Gak. Mau anaknya punya kontrakan 10, gak diharapin. Mau anaknya punya rumah gede, gak diharapin. Itu juga dari Bapak. Mau punya apa tuh bocah? Biar kata anak cucunya punya pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, orang tua nggak minta apa-apa, tapi dia berharap 3. Apa yang pertama? Meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha. Siapa itu anak-anak yang soleh dan soleha? Merekalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepeninggalan beliau. Itu doang yang diharapin tuh yang pertama. Meninggalkan anak-anak yang soleh. Siapa anak yang soleh? Dia yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Apa cirinya anak-anak yang soleh? Apa cirinya cucu-cucu yang soleh? Apa cirinya cicit-cicit yang soleh? Yang pertama, mereka muhafazatus sholah. Sepanjang hidupnya mereka menjaga solat-solatnya. Karena tidak jadi orang tua bahagia di alam kuburnya ketika dia meninggalkan anak-anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa anak yang durhaka? Mereka yang ditinggalkan rumah, mereka yang ditinggalkan warisan, mereka yang ditinggalkan banda. Mereka justru malah lari daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjaga solatnya? Banda, mereka justru malah lari daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjaga solatnya? Kebahagiaan buat orang-orang tuanya. Siapa anak yang meninggalkan solat? Bara api neraka dilemparkan ke makam kuburan orang-orang tuanya. Disiksa tuh Pak orang tua kita. Kenapa? Karena ternyata akhirnya dia gagal dalam mendidik anak. Cep sayang. Ya. Orang tua kita cuma minta anak-anaknya nih, ya, jadi anak yang soleh dan soleha, beriman, bertakwa. Kan kalau begini nih orang tua senang. Nih orang tua kita senang banget ngeliat anak-anaknya duduk di sini pada pakai peci, pakai koko, pakai sarung, demen banget. Cuma kalau selesai ini jadi ulah kadut lagi, sedih orang tua. Ya. Kalau selesai ini anak jadi ulah koros lagi, orang tua sedih. Ternyata bagus lu cuma lagi tahlil doang. Lepas dari tahlil, kelakuan lu ke ulah kadut lagi. Ada nggak anak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada emang di sini pelakunya. Jangan tengok mukanya kesian. Lagi begini pakai peci, pakai koko, pakai sarung, cakep banget.
Lepas be. Lepas be. Lepas be, konslet lagi. Ada yang main judi online. Ada yang isi slot. Ini bocah gemblung nih namanya. Lepas be. Lepas be, konslet lagi. Ada yang main judi online. Ada yang isi slot. Ini bocah gemblung nih namanya. Bocah gemblung. Ya. Apa ciri anak-anak yang soleh dan solehah yang beriman bertakwa kepada Allah? Yang pertama, mereka muhafazatus sholah, mereka menjaga sholat sepanjang hidupnya. Karena anak yang soleh dan solehah dengan sholatnya mereka mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana anak yang tidak soleh dan solehah dan tidak beriman dan bertakwa kepada Allah bisa mendoakan orang tuanya? Jangankan orang tuanya, dirinya saja lupa dia doain. Mana dia? Main gaplek mulu, ulak adut. Mana dia? Mancing mulu. Ulak adut. Tuh ulak adut. Ini pesan orang tua. Ketika orang tua masih ada, pesannya apa? Nak, jaga sholat. Saat orang tua masih ada, sampai ia nanti tidak ada, pesannya cuma satu. Nak, jaga sholat. Seorang nabi pun bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di? Nah, nanti kalau bapak mati, siapa yang kamu sembah? Hari ini banyak anak-anak yang nyembah handphonenya, nyembah pacarnya, nyembah bininya, nyembah duitnya, nyembah dunianya. Sampai lantaran nyari duit buat anak bini, kagak pada sholat. Sudah terjadi? Sudah terjadi? Banyak. Orangnya di sini. Ini pesan orang tua. Ketika orang tua masih ada, pesannya apa? Nak, jaga sholat. Saat orang tua masih ada, sampai ia nanti tidak ada, pesannya cuma satu. Nak, jaga sholat. Seorang nabi pun bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di? Nah, nanti kalau bapak mati, siapa yang kamu sembah? Hari ini banyak anak-anak yang nyembah handphonenya, nyembah pacarnya, nyembah bininya, nyembah duitnya, nyembah dunianya. Sampai lantaran nyari duit buat anak bini, kagak pada sholat. Sudah terjadi? Sudah terjadi? Banyak. Nyari duit buat anak sama bini, sholat ditinggal. Sayang. Apa ganjaran buat orang-orang yang meninggalkan sholat? Siapa yang meninggalkan sholat subuh, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka sakor selama 60.000 tahun. Perhitungannya 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Betapa lamanya tuh. Ada umur bapak yang sampai 1000? Ada yang umurnya 1000 di sini? Gak ada. Satu-satunya manusia yang paling panjang umurnya cuma Nabi Nuh alaihissalam. 1000 kurang 50 bahasa Quran. 950. Itu juga ditanya oleh malaikat Jibril. Ya atwalan Nabi, wahai Nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana rasanya tinggal di dunia dengan merasakan umur yang paling panjang 950 tahun? Jawabannya cuma masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Kira-kira berapa menit? 1 menit. 2 menit ke Pondok Indah. Yang ngontrak jangan jawab dulu dah. Ini mah yang punya rumah aja dulu. Berapa menit? Karena yang ngontrak rata-rata udah gak punya pintu belakang. Jadi ini mah bilangnya Betawi juga banyak yang udah gak punya pintu. Iya, mentok punya orang Jawa. Ini kata Nabi Nuh,
ibarat aku masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Betapa singkatnya ini ternyata usia hidup. Ya 0,00 detik kali, 0,1, 0,2, 0,3, paling lama 0,10 detik. Berarti cepet nggak? Singkat tidak? Mau ngapain berleha-leha? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabil yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin. Ma salakakum fis saqar? Qalu malam nakum minal musallin. Allah berfirman, tiap-tiap manusia kelak nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali golongan sebelah kanan. Kecuali golongan kelompok sebelah kanan. Mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yatasaalun, yang mereka bertanya-tanya kepada kelompok yang sebelah kiri. Tim Hadro mau kanan apa kiri? Kanan. Hah? Kanan apa kiri? Ya kurangin main judi online-nya. Ya, Mobile Legends-nya kurangin, isi slotnya kurangin. Sampai penghuni surga nanya ke penghuni neraka, masalakakum fis saqar? Wahai saudara-saudaraku, apa yang menyebabkan dirimu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawabnya, qalu, aku berkata. Mereka berkata nih penghuni neraka sakar, malam nakum minal musallin. Aku dulu adalah orang-orang yang waktu di dunia lantaran istri aku tidak sholat, lantaran nyari duit aku tidak sholat, lantaran main handphone aku tidak sholat, lantaran perkara dunia aku tidak sholat, lantaran ngurusin anak aku sampai tidak sholat. Padahal Allah sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Allah sudah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah jangan sampai hartamu, anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai lantaran istri kamu melalaikan perintah Allah, lantaran anak yang kamu urusin, yang kamu biayai, sampai kamu lalai mengingat Allah, jangan sampai lantaran perkara-perkara dunia engkau sampai melalaikan mengingat Allah, melalaikan diri dari mengingat Allah. Maka kata Allah, faulaika humul khasirun, maka tergolong kau menjadi orang-orang yang rugi. Rugi di duniamu, rugi juga di akhiratmu. Ini namanya, kata Imam Ghazali, sakiyum fid dunya wa sakiyum fil. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, inilah orang yang celaka di dunia dan celaka orang muslim. Siapa yang meninggalkan sholat asar, sama dosanya seperti orang yang merobohkan Ka'bah. Siapa yang meninggalkan sholat maghrib, dosanya sama seperti orang yang berzina dengan ibunya, berzina dengan bapaknya. Perhatikan tuh, yang diperhatikan adalah balasannya. Bahwa orang yang meninggalkan sholat maghrib, dosanya sama seperti orang yang berzina dengan ibunya dan berzina dengan bapaknya. Dan siapa yang meninggalkan sholat isya, Allah tidak ridho atas nikmatnya yang diberikan kepadamu lalu kamu nikmati. Andai kata Allah berikan rumah, lantaran rumah engkau tidak sholat, Allah tidak ridho dengan nikmat rumah yang Allah berikan kepadamu. Lantaran pekerjaan yang Allah berikan kepadamu sampai kamu tidak sholat, lantaran sibuk bekerja, Allah tidak ridho dengan kerjaanmu. Lantaran duitmu, kamu sampai ninggalin sholat, Allah tidak ridho. Lantaran anakmu, istrimu, lantaran suamimu, engkau sampai tidak sholat, Allah tidak ridho atas nikmat yang engkau nikmati. Maka berhati-hati. Maka jaga sholat kita. Karena orang tua senang lihat anak-anaknya pada sholat. Kita hidup itu tidak lepas dari masjid.
Makanya orang yang hidupnya pengen berkah dan barokah, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, hidupnya dari masjid ke masjid. Karena hidup atau mati, kita ini tidak bisa dilepaskan dari masjid. Jangan sampai hidup nggak pernah ke masjid, giliran mati tuh jenazahnya dibawa ke masjid. Lemparin aja. Di mana dia biasa ngumpul? Di pos kamling, bawa sono. Kan kalau main gaplek berempat tuh, ya kan? Mati satu, sisa tiga. Yang satu jadi imam, yang dua jadi selesai. Jadi kita ini hidup nggak bisa lepas dari masjid. Kalau pengen hidup kita berkah dan barokah, maka seringlah kamu sholat berjamaah di masjid. Kalau ada laki-laki yang demen banget sholat di rumah, udah gitu sendiri, kasih dia mukena. Kasih dia mukena. Bagi para istri, tanya sama lakinya, "Bang, abang mau ke masjid sekarang apa nanti nunggu dianterin? Abang mau sholat sekarang atau nanti nunggu disolatin?" Tanya nih seorang istri. Ini perempuan dia pada di mana sih wadonnya? Bu, Omelin lakinya. ya, kata ulama, sholat sunnah afdolnya di rumah, sholat wajib afdolnya di masjid. Apa kata Rasulullah? Ij'alu buyutakum min sholatikum. Kata Nabi, jadikanlah rumah-rumahmu tempatmu sholat, tempatmu sujud kepada Allah. Cuma sholat sunnah. Tapi kalau kita sandarkan kepada perempuan, wajibnya perempuan sholatnya di rumah. Karena kalau dia sholat di masjid, nanti banyak menimbulkan fitnah. Itu kata Nabi, jadikan rumah-rumahmu tempat kamu sholat. Jangan rumah dijadikan tempat kumpul buat main gaplek, buat mabok, buat judi, buat maksiat. Nanti rumahnya bukan baiti jannati, tapi baitin nari. Kan ada rumah yang dimasukin melepuh. Set, rumah lu panas banget. Setan mulu kali. Ya jangankan setan orang ya, penghuninya juga mati. Lah sholat kagak, lakinya kagak sholat, bininya kagak sholat. Ini bukan berarti rumah surga, ini berarti rumah neraka.